Setelah istirahat setengah jam ya di Pondok Mayit, lumayan minum-minum sebat. Jam 8 kurang 7 menit, 7.53 kita akan memulai trip berikutnya menuju ke pos 7 atau pos terakhir Pondok Angin. Habis itu langsung ke sana puncak. Yuk kita mulai jalurnya ke sana. Ayo Dek. Selamat pagi, halo, selamat pagi. Jam 5 pagi hari. Kita sudah bersiap-siap. Ini tenda kita tadi malam. Ini suasana di Pondok Tonyok. Sudah banyak yang sudah samit berangkat. Kita berangkat agak siang memang. Jam 5 aja biar nggak terlalu gelap. Nih Pondok Tonyok. 2200 mdpl. Oke, nanti jalannya ke sana. Ada panahnya itu, raung. Nah, ke sana ya. Ini jalurnya. Naik ke sana. Ini ada Pondok Tonyok. Pos 4. Di sini pos 4 ya wis. 2215 mdpl malahan. Pusing di. Ini Fahmi udah siap-siap. Di bocah. Ya wis, ayo kita mulai ya jam 5 pagi menuju pos berikutnya Pondok Demit. Ya, ke sini. Ayo. Langsung nanjak ini. Oke, siap. Jam 5.15 sudah terang ya. Kayaknya sudah nggak perlu pakai senter lagi. Ah, itu bibirnya raung sudah kelihatan di sana. Wis, jalannya kok masih menyisiri nih. Nah, sudah nggak perlu pakai senter lagi kayaknya karena sudah cukup terang. Semak-semak melewati ya alam toro ya. Seperti ini medannya. Gunungnya di sana. Itu kita malah ke arah sini masih muter. Oke, jadi ini memang pendakian sehabis libur lebaran ya. Habis sebulan tutup, gunung-gunung tutup semua. Semuanya pada berebut ke gunung-gunung. Ya, raung Sumber Ringin ini biasanya nggak sebegitu rame. Kali ini rame full. Camp area rebutan tempat. Masih untung tadi malam masih dapat satu slot di Pondok Tonyok. Ini Pondok Tonyok lebih jauh sih kalau mau summit. Harusnya bisa lebih dekat ke Pondok Demit atau Pondok Mayit. Tapi karena terlalu malam, ya ini akhirnya. Oke, kayak gini ya masih sama viewnya. Tak videokan lagi nanti kalau sudah ada yang perubahan. Siap. Udah nggak pakai carrier, nggak pakai ransel, sudah agak enteng bawaannya ya. Ini malah kejumpa dengan tenda di sini di jalan ya. Ini yang nggak uman tempat di Tonyok, Pondok Tonyok dapat space di sini loh, di pinggir jalan ada space lumayan ya.
Iya. Nih, teman-teman, ngecamp nggak di tempat campnya akhirnya. Nggak apa-apa. Pokoknya dapat tempat untuk istirahat. Oke. Lanjut. Dia naik. Seger udaranya lur, agak dingin-dingin. Semoga cerah sampai nanti siang sampai sore. Tadi habis sudah makan sahur, sarapan dulu pagi biar perutnya ada isinya. Masak nasi tadi, ngenget nasi, lebih tepatnya ngenget nasi bukan masak nasi. Udah ngopi-ngopi, sudah perutnya ada isinya, baru kita jalan. Seperti ini lur ya, menuju Pondok Demit. Oke. Jam 5.30 ya, setengah jam. Di depan tuh kayaknya sudah ada camp-camp lagi. Jangan-jangan tuh Pondok Demit. Kok deket ternyata ya? Cuma setengah jam dari Pondok Tonyok. Oh iya, Pondok Demit ya. Wah. Tahu gitu kesini tapi nggak tahu tempatnya, katanya penuh. Kita cek dulu apakah hotel ini Pondok Demit. Oh iya, Pondok Demit, pos 5 atau 6 lupa saya. Oh iya, lebih kecil ini. Oh ya, iya tempatnya nggak begitu luas dan hanya muat cukup untuk 2 tenda saja ini, 2-3 tenda lah. Pos 5 Pondok Demit 2360 mdpl. Oke. Tinggal habis Pondok Demit nanti Pondok Mayit ya. Terus sampitnya di sana. Itu raungnya di sana. Oke, teman-teman ada yang TikTok beristirahat di tengah jalan. Kecapean mungkin tidur. Sini Mas, ini pos 5 Pondok Demit. Tak syutingkan pelangnya dulu ya, lakatnya. Sini Mas. Oh ini 2360. Ini kondisinya agak miring memang. Seperti apa? Masak mie dulu Mas. Iya. Isi tenaga. TikTok apa? Enggak, dari mana? Lumajang. Lumajang. Dari Jember tadi, Pasuruan tadi, TikTok juga barusan bareng-bareng. Oke, istirahat sebentar ya. Jam 5.30 di Pondok Demit. Sip. Istirahat sebentar di Pondok Demit. Kita lanjut ya ke pos berikutnya, Pondok Mayit pos 6 dari 2360 mdpl. Mas monggo tak duluan pelan-pelan ya. Siap. Ayo. Monggo. Tuh, sana puncaknya raung di sana. Siap. Jalurnya mirip, tetap sama. Di punggung-punggungan naga, terus semak-semak di bagian bawah, atasnya adalah pohon lamtoro atau apa mungkin ya. Masih belum sampai di batas vegetasi, nanti setelah Pondok Angin baru batas vegetasinya. Yuk, seperti ini. Gas. Menuju Pondok Mayit ya, pos 6. Menuju Pondok Mayit, treknya tetap terus nanjak di tengah rimbun-rimbunan semak belukar. Konstan terus nanjak. Ini tertutup semak belukar karena mungkin habis lebaran ya. Jadi sebulan puasa kemarin nggak ada yang lewat sini. Jadi kondisi treknya sangat tertutup. Harus nerabas. Oke. Kita berjumpa dengan pohon pinus ya. Mulai ada pinus-pinus.
Tapi yang menarik di sini sebelum ke Pondok Mayit sudah mulai kita jumpai adanya tanaman atau bunga Edelweiss. Kita lihat di sini, ini belum berbunga yang baru, tapi yang lama sudah kering. Ini sudah mengering, Edelweissnya mengering. Sudah mulai ada Edelweiss ini. Mana? Di sini ketok. Ini. Nah, ini Edelweiss mengering. Keren ya. Semoga nanti ketemu yang bunga Edelweiss masih berwarna putih ya. Ini saya, nah daunnya kan seperti ini. Ciri khasnya. Infonya itu kalau bunga Edelweiss tumbuh di kawasan gunung berapi, bunga Edelweissnya tipenya tipe kecil-kecil. Nggak sebesar kalau di gunung biasa, gunung bukan berapi ya. Nih Edelweiss keren, ngering tapi tuh pinusnya. Belakang itu kayaknya mungkin Gunung Suket ya, sebelahnya Gunung Raung ya. Oke, sip. Jam 7:15 ya, atau mau sampai ya lali sampean, setengah 6 dari Pondok Demit. Kalau setengah 6 ini hampir setengah 8 ya, 2 jam lah, kurang lebih hampir 2 jam kita sudah mendekati pos berapa, 6 ya, Pondok Mayit. Seharusnya kita kemarin pengen ngecamp di sini, tapi karena kondisi baik, kondisi cuaca sudah kemalaman dan kondisi fisiknya sudah capek, nggak jadi ngecamp di Pondok Mayit. Tandanya kalau mendekati Pondok Mayit itu banyak vegetasi apa jenenge, Edelweiss ya, makin rapat Edelweissnya itu pertanda sudah mendekati Pondok Mayit. Tuh kita sampai di Pondok Mayit, alhamdulillah, baru jam 7:15. Siap. Videokan dulu. Ini kondisi camp area Pondok Mayit. Lumayan cukup banyak ya. Tapi agak miring tanahnya juga sama. Karena semuanya ada di punggungan naga. 1, 2, berapa inilah, hitung sendiri yo. Nah, lumayan banyak. Apa? Tapi nggak selebar tonyok. Ya, dari sini langsung bisa lihat ke puncaknya Raung. Keren. View-nya bagus sekali di sini. Sebenarnya kalau ngecamp di sini, langsung ada Edelweiss-nya juga. Sama. Oh, di kotonyok HP. Nah, ini ada teman-teman juga. Istirahat dulu ya, kita buka air. Berapa, tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. 7 tenda yang masih stay di Pondok Mayit. Mana plaknya Pondok Mayit ini? Oh, sudah nggak ada yang di pohon. Bentar, ini ada plakatnya dulu. Pondok Mayit. Oh, sudah hilang. Protul plakatnya. Diinfokan ketinggiannya sudah di 2670 mdpl. Pondok Mayit itu yang plakatnya protol.
Oke, istirahat dulu ya di sini. Siap. Setelah istirahat setengah jam ya di Pondok Mayit, lumayan minum-minum sebat. Jam 8 kurang 7 menit, 7.53 kita akan memulai trip berikutnya menuju ke pos 7 atau pos terakhir Pondok Angin. Habis itu langsung ke sana puncak. Yuk kita mulai jalurnya ke sana. Ayo Dek. Start dari jam 8 ya di Pondok Mayit menuju ke apa sih Pondok Angin. Ya ini ada beberapa, ini mas yang tektok ini ngantuk tidur aja nyewantai di bawah pohon. Nang Dek di sini Dek, bener ada. Oke. Infonya sih nggak terlalu jauh dan terlalu lama, mungkin sekitar setengah jam. Insya Allah sampai di Pondok Angin. Ya, siap. Menuju Pondok Angin dari Pondok Mayit. Di arah Dek. Mana? Jalan menuju ke Pondok Angin. Sangat seru ya. Kiri kanan sudah jurang, ini pasti Pegunungan Naga ini. Kanan kita adalah jurang, sebelah kiri juga gitu. Tengah-tengah kita ditumbuh tanaman pakis, paku-pakuan. Ada rambu-rambu plastik kita ngikuti. Itu Fahmi sama ketemu teman dari Surabaya, dari Lekar Santri, anak SMK kelas 3 ya, Mas Azril tektokan dari Surabaya. Gini yo jalannya yo, keren. Raungnya mana nih, tuh gunungnya, batu-batu itu. Siap. Kita kemudian masuk ke area hutan cemara ya. Ini agak hati-hati, jalurnya bisa jadi membingungkan saat turun karena setapaknya nggak jelas, terlihat tertutup oleh daun-daun cemara yang jatuh. Nah seperti ini area pohon cemara sebelum ke Pondok Angin. Ada view seperti kayak gini ya. Ini yang hati-hati, kalau naik sih tinggal lihat ke atas, tapi kalau turun bisa jadi membingungkan. Karena di sebelah kanan juga ada jalur tadi saya lihat di sana. Takutnya kesasar. Oke. Yuk, terus lanjut. Ada kayak gininya juga, Lur. Lewat celah-celah. Terus maju. Naik masa sih, naik terus. Nah, tak video kan. Loh, mandek tiba. Ya wis, menggos. Sana. Masih terus nanjak, Lur. Angop barang nih. Jam 8.40 ya. 40 menit dari Pondok Mayit. Agak lambat ya teman-teman, setengah jam 26 menit, saya 40 menit. Ini kita sampailah ke pos terakhir, pos ke-7 Pondok Angin. Ya Allah, di sini adalah pos terakhir. Nanti kita lihat seperti apa, lihatan viewnya menuju ke raungnya seperti apa. Sangat seru sekali. Alhamdulillah. Loh, lempoh kabeh. Tempatnya datar tapi sangat kecil ya.
Mungkin hanya cukup untuk 2 tenda, 2-3 tenda. Ini agak lebar. Sama di sebelah kiri itu 1 bisa. Kalau lanjut lagi ke arah sana ya. Cuman di sini namanya aja pondok angin, pastinya banyak angin. Kalau pondok mayit, banyak mayit. Kalem? Ketemu lagi. Iya akhirnya. Saya baru sampai sini mas. Siap, oke. Cek napas dulu yo. Sebelum nanti habis ini udah pondok angin terakhir, habis itu batas vegetasi sudah nggak ada pohon tinggi lagi. Semak masuk ke jalur bebatuan menuju ke raungnya. Ayo di sini ada bekas api unggun. Ini plakat pondok angin yang lama, yang baru ini. Oh itu masih ada yang di pohon. Tinggal pondok angin tinggal doa. Pohonnya hilang sama anginnya hilang. Kena angin mungkin ya. Ini pos 7 pondok angin 2.900 mdpl. Wih hampir 3.000. Nanti kayaknya puncaknya ke sana ya. Ya sana yang puncak sana. Bukan yang ini sama-sama raung tapi beda bibir ya. Oke, dari pondok angin jam 8.45 ya. Sip. Nah, sesuai perkiraan tadi yang kita nyantai, insya Allah sampai puncak jam 10. Bismillah yo. Oke. 18 dari pondok angin kita teruskan. Wis langsung ke puncak ya, sak kuat-kuate. Santai dulu. Jalannya ke sana. Tuh, dari pondok angin. Pos 7, sudah nggak ada pos lagi. Yuk, bismillah. Mari Mas, monggo. Nggih, monggo. Siap. Semangat, Pak. Siap. Istirahat dulu. Iya, Pak. Monggo. Naik apa gak? Naik ya wes, saya pelan-pelan naik. Siap. Yuk. Kita sampai ke batas vegetasi. Bentar lagi kayaknya sudah mau habis batas vegetasi. Oke, siap. Bisa nih. Habis dari itu malah ada turunnya juga Mas ya. Nah, cekuan seperti itu ya. Terus turun terus naik. Ini sudah banyak kayu-kayu kering ya. Vegetasi kering semakin tinggi. Ada cantigi tapi kering ya. Cantigi. Mirip-mirip kayak di Sindoro ya, kayu wazang, kayu mati, cuma sana kan belerang. Sini ndak. Nah, seperti itu. Ini kayak kayu-kayu kering. Ya emang karena tumbuh di batu-batuan mungkin ya. Sudah di ketinggian ini. 2.900 lebih, hampir 3.000. Tadi di pondok angin 2.900. Oke, saya susul teman-teman. Nah, saya. Nah, ini cantigi nih. Ada cantigi. Kering juga, tinggal beberapa daun merah dan hijau. Cantigi besar ini. Ada beberapa yang sudah banyak yang turun. Dan di puncaknya sepertinya sudah mulai ada bekabut. Oke, lanjut. Pak, ada gambarnya. Hilang ya wes. Hilang. Belum. Oh, ya. Sembilan 9.48 ya, berarti kurang lebih ya setengah jam lah dari pondok angin. Kita sampai di batas vegetasi kayaknya. Sudah mulai nggak ada tanaman besar, tanamannya perdu, meskipun ada edelweiss juga di puncak ini, edelweiss. Lamtoro juga masih ada, mirip-mirip kayak kazuwazang di mana Sindoro. Nah ini kita sampailah di tempat atau spot yang disebut dengan memorialnya Deden Hidayat. Ini in memoriam Deden Hidayat. Sebentar, saya syutingkan 17 Oktober 1993. Jadi ceritanya konon itu beliau ini adalah meninggal saat mendaki raung dan jatuh di gunung sini. Ini dibuat
memorial. Ini bukan makam sih. Jenazahnya dibawa turun, cuma di sini dibuat kenangan. Ini memoriamnya. Ada yang naruh rokok, ada yang naruh uang. Saya kirim doa aja ke beliau. Semoga arwahnya tenang di sana, diampuni dosanya. Sambil istirahat. Ini depan sudah vegetasi sudah nggak ada. Ya, oke Le. Ini Mas Asril sampai sini juga akhirnya. Sip. Tak tunggu di sini Mas. Oke, saya tak kirim doa sebentar ke sini. Yuk, kita tunggu sebelum kita langsung menuju ke raungnya sana. Ya, oke. Nih view dari atasnya spot memorial Deden dia tadi. Langsung kita disambut oleh seperti gini. Masih jauh, sekitar 1 jam. Ayo. Ayo, lihatin. Ini Ayo. Terus kita memberi. Langsung itu tadi ambil sebelah kiri aja yo. Nah. Sudah ketemu bibir seperti itu. Sebelah kanannya jurang loh ini. Hati-hati, Dek. Yuk. Yuk. Hati-hati, sudah mulai memasuki area-area berbatuan menuju ke puncak bibir kawahnya ya. Loh, kayaknya nggak dapat view ke kawah dengan jelas karena kabut yo. Santai aja. Oke. Pelan-pelan yo, hati-hati karena sudah berkabut. Jalannya seperti gini, batu-batu. Tuh. Wih. Ini istirahat dulu. Tuh ada teman-teman di atas sana. Oke. Yuk. Mendekati 10:30 ya sudah full kabut seperti kayak gini. Kabut kiri kanan. Tuh jalannya jurang. Wis hati-hati, yang penting sampai di puncak dengan selamat nanti. Itu Fahmi masih dari bawah dengan Mas Asril temannya. Saya videokan dari sini ya kayak apa perjuangannya naik. Loh, saking kabutnya ya. Udah gak kelihatan sama sekali ya. Ini tuh Fahmi gerembuk-gerembuk golap. Pokoknya hati-hati, selamat aja. 10:30 sudah kabut kayak gini. Sepertinya nggak akan dapat view kawah, ya gak apa-apa, yang penting sampai di sana selamat gitu aja. Oke, lah ini anaknya. Poweteng le yo. kabut. Yo. Sip tapi yo. Kayak di gunung beneran ya, gunung kabut. Di tengah batu-batu kayak gini ternyata masih ada tanaman, dan itu adalah edelweiss ya. Loh, ada edelweiss di sini. Edelweiss gunung masih kecil ya, pendek.
Ditanam atau tumbuh asli nggak tahu. Keren ini, ada luwes di sini. Jalurnya itu. Tapi masih naik. Di tengah kabut jam setengah 11 siang atau pagi ya nih. Yuk. Kabut teca. Nih Fahmi sama Mas Azril sedang menyusuri Siratul Mustaqim. Oke, kanan kiri jurang. Oke, pelan-pelan. Ya, kalau nggak berani berdiri lebih aman bungkrung, karena kadang di sini anginnya juga hembusannya cukup kencang. Raung via si Sumber Waringin keren pol memang. Jalannya kayak gini. Siap. Nih. Untung kabutnya udah mulai agak tersibak lu, jadi bagus kelihatan nanti. Hati ya, sip. Yo, sip. Ya. Masih ada lagi satu sesi Siratul Mustaqimnya Raung via Sumber Waringin. Sip, seperti gini yo. Lihatan, seret. Nah, naik ke sana. Nih, oke, pelan-pelan. Ayo, dak. Dak, dak. Bener-bener setapak ini. Maju mundur, maju mundur. Awas lo licin lagi. Up, Oke. Selamat juga sampai ke seberang. Perjuangan melewati Siratul Mustaqim. Jalurnya jelirit. Selaran sih. Keren. Setelah melewati jembatan batu kecil itu, view-nya adalah jalan menanjak seperti gini. Wih, di situ. Ya, kita cari jalan yang paling mudah, samping. Nyari itu. Nah, jalannya seperti gini. Batu-batu, nah itu naik. Sip. Sangat menantang sekali memang jalur pendakian Raung via Sumber Waringin ini. Nih. Tuh. Masih ke atas lagi. Sip. Gini.
detik menuju puncak bibir Kawah Raung ya. Ini jam 12.56. Alhamdulillah Agak telat dikit. telat dikit, selisih 2 jam ya mas. Nggak masalah, Yang penting yang penting saya. sampai. Perjuangannya jalurnya luar biasa. Wah, itu apa namanya, jembatannya tipis-tipis, Full jurang. full jurang. Dikit lagi. Monggo, saya mana dulu mas? Ya, udah kelihatan jadi nih. Mas, monggo. Monggo, hati-hati. Siap. Iya. Dapat Pak tapi. Akhirnya jam 12 sampai lagi tadi di mana lah di masnya ini, karena ada bendera yang diwel-wel itu ya, untung mbak-mbaknya bawa bendera loh. Fahmi sampai di sini sudah, alhamdulillah. Benderaku kowe. Boyo wes, sama tuh benderaku dewe. Inilah puncak Aja nyilih jutek kowe. Raung via Sumberwringin. Tak gua iki riwetmu. Begini yo. Oh iya terus. Saya kita Apa, Sek? observasi sebentar. Lihat dulu ya view-nya. Oh. Awi. Itu. Ada plakat di situ. Si istirahat dulu aja. Meraung. Bukan MT ya. Meraung 33332 MDPL pintu langit. Awi itu apa namanya? Kawahnya enggak kelihatan, belum kelihatan, harus turun dulu. Tapi kowe munggah rene. Sik. Agak rawan ya. Siap. Sik, tak istirahat dulu aja, kita nikmatin nanti aja. Masih banyak waktu, yang penting sudah sampai, alhamdulillah sampai di puncak Raung via Sumberwringin. Raung via Sumberwringin. Ya aku bayu pun ya Allah. Ya Allah, ini bayu pun aku. Kalau kaldera Raung. Lho. Kawah kering iki lho, meluk-meluk kabeh le. Bawah itu lho le. Ngasap kabeh yo. Itu yang keluar itunya. Iku kawahe ning ngono magmane. Meraung memang keren di sini. Tebingnya seperti itu. Wow. Kawah Raung, kaldera Raung. Luar biasa view-nya. Tuh di bawah. Sungguh luar biasa.